Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada seri kuliah metode peramalan, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pemulusan dengan menggunakan metode eksponensial tunggal atau biasa disebut dengan single exponential smoothing. Nah, beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, kemudian yang kedua adalah prinsip dasar dari pemulusan eksponensial tunggal, kemudian yang ketiga adalah bagaimana tahapan pemulusan eksponensial tunggal, yang keempat adalah contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal nanti akan saya berikan di video selanjutnya ya. Oke, kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar dari metode pemulusan, khususnya metode eksponensial tunggal. Kemudian selain itu, mahasiswa mampu menerapkan metode pemulusan eksponensial tunggal ini. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya pada video yang sudah ada juga sebelumnya, kita sudah membahas tentang metode rata-rata. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang eksponensial tunggal. Oke, sebelumnya saya berikan dulu di sini saya ada gambar ya. Ini saya ambil dari bukunya Douglas Montgomery dan kawan-kawan. Nah, pada gambar ini jadi ini adalah data indeks Dow Jones ya, dari Juni tahun 99 sampai Juni tahun 2006. Nah, ini yang titik-titik ini merupakan titik-titik pengamatan dari indeks Dow Jones. Kemudian garis ini merupakan moving average-nya, hasil pemulusan dengan menggunakan metode MA. Nah, lihat bahwa pada gambar ini datanya tidak mengikuti pola konstan selama periodenya. Kita juga bisa melihat polanya ini lebih halus ya ketika kita menggunakan MA ini. Nah, adanya proses perubahan ini, proses pemulusannya ini akan sulit kita lakukan. Pada MA, ya, pada moving average, jika kita mengakumulasikan lebih banyak data, akan menghasilkan sebuah inersia, dan ketika ada perubahan akan menjadi semakin sulit untuk metode ini diterapkan. Nah, maka kita bisa menyimpulkan dari gambar ini hasil smoothingnya ya, hasil smoothing dengan menggunakan MA ini tidak sesuai dengan pola datanya. Mengapa? Karena datanya tidak lagi konstan, sehingga mengakibatkan apa? Perubahan hasil smoothingnya terlalu lambat. Ini perubahan hasil smoothingnya. Nah, ketika perubahan-perubahan ini tidak bisa ditangani dengan menggunakan proses MA ini, maka solusinya apa? Nah, solusinya selain dengan menggunakan MA yang tadi ini ya, ini garis yang ini adalah metode moving average-nya. Nah, pada gambar ini ditunjukkan dengan data yang sama, indeks Dow Jones. Kita akan mengambil proses MA dengan rentang sama dengan 5 dan rentang sama dengan 10. Nah, kita lihat hasil smoothingnya dengan MA5 dan MA10, hasilnya ini, hasil smoothingnya ya, ini misalnya MA5, yang ini adalah MA10, hasil smoothingnya lebih mengikuti data aktualnya ya, lebih mengikuti dibandingkan dengan yang moving average-nya. Jadi salah satu solusinya kita bisa tangani perubahan-perubahan dari pola datanya ini dengan melakukan proses MA5 dan MA10 pada data indeks Dow Jones. Nah, berdasarkan gambar itu, maka
selain dengan mengambil proses MA5 dan MA10, kita juga bisa melakukan dengan mengembangkan ya dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial tunggal. Nah, pada metode pemulusan eksponensial ya secara umum didasarkan pada perhitungan rata-rata data masa lalu secara eksponensial. Setiap data diberikan pembobot, di mana data yang lebih baru mendapatkan pembobot yang lebih besar. Nah, itu untuk metode pemulusan eksponensialnya secara umum. Nah, bagaimana dengan pemulusan eksponensial tunggal? Nah, untuk kemudian saya singkat dengan SES ya, metode eksponensial tunggal ini. Nah, metode SES ini merupakan suatu proses pemulusan yang secara terus-menerus memperbaiki peramalan dengan merata-rata. Apa itu dengan merata-rata? Artinya dengan menghaluskan atau smoothing. Jadi dengan merata-rata atau menghaluskan nilai masa lalu dari suatu data deret waktu dengan cara menurun atau eksponensial. Nah, kita coba lihat perbandingan antara moving average dengan beberapa periode dan pemulusan eksponensial. Pada MA dengan N period hanya menggunakan N data. Sementara pada pemulusan eksponensial kita dapat menggunakan semua data. Bobot yang lebih besar untuk pemberian bobotnya, bobot yang lebih besar diberikan pada data yang lebih up to date. Nah, jadi ini beberapa beda antara MA dan pemulusan eksponensial. Nah, sekarang perhatikan coba. Metode MA, ya kalau kita lihat grafik yang tadi, metode MA-nya mengakomodir pengaruh data beberapa periode sebelumnya melalui pemberian bobot yang sama dalam proses melakukan rata-rata. Akan tetapi, bobot pengaruh sekian periode data tersebut dianggap sama, sehingga bobot pengaruh data yang lebih baru mestinya nilainya lebih besar. Nah, adanya perbedaan bobot pengaruh ini diakomodir melalui metode SES dengan menetapkan bobot secara eksponensial. Nah, kita lihat, ini saya berikan gambar untuk melihat bobot penghalusan antara MA dengan SES. Ya, kita lihat untuk yang berwarna biru ini adalah bobot penghalusan untuk SES, kemudian yang ungu ini adalah untuk MA3 dan yang krem ini adalah MA6. Nah, kita lihat ya, untuk yang SES ini perubahan pola datanya dia akan lebih mengikuti data aktualnya. Yang ini, yang biru. Lihat pada MA3 ya, ini MA3. Kemudian yang ini MA6. Nah, selanjutnya kita lihat telah berdasarkan gambar tadi bahwa karakteristik dari metode SES ini, data yang dianalisis bersifat direct waktu, kemudian harus sesuai untuk data berpola horizontal atau stasioner ya. Kemudian menggunakan bobot yang berbeda untuk data masa lalu di mana bobotnya menurun secara eksponensial dari nilai pengamatan yang paling baru sampai nilai pengamatan yang paling lama. 3 karakteristik untuk metode SES. Nah, saya berikan perbandingan apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kita lihat dulu untuk kekurangannya ya. Tingkat akurasi yang dihasilkan oleh metode SES ini masih terlalu rendah. Metode pemulusan eksponensial tunggal tidak cukup baik diterapkan jika datanya bersifat tidak stasioner. Jadi ketika pola data yang kita miliki tidak stasioner, maka metode SES ini tidak cukup baik untuk diterapkan. Karena persamaan yang digunakan dalam metode eksponensial tunggal tidak terdapat prosedur pemulusan pengaruh tren yang mengakibatkan data tidak stasioner menjadi tetap tidak stasioner. Nah, kelebihannya apa? Pada SES sudah mempertimbangkan pengaruh acak,
tren dan musiman pada masa lalu yang akan dimuluskan. Kemudian metode ini juga merupakan dasar bagi metode-metode pemulusan eksponensial lainnya dan dapat digunakan untuk meramalkan data beberapa periode ke depannya. Nah, kita lihat bagaimana nilai ramalan pada periode ke T plus 1 itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. ST sama dengan alfa dikalikan dengan XT ditambah dalam kurung 1 min alfa dikalikan dengan S ke T min 1. Nah, ST ini adalah nilai ramalan pada periode ke T-nya. Kemudian ST min 1 adalah nilai ramalan, nilai forecast-nya pada periode ke T min 1. Sedangkan XT ini adalah data aktualnya, yaitu nilai pengamatan pada periode ke T. Kemudian alfa ini adalah koefisien atau parameter dari pemulusannya, di mana nilai alfanya ini berada pada rentan 0, 1. Nah, persamaan ini, nilai smoothing pada periode ke T-nya bertindak sebagai nilai forecast pada periode ke T plus 1. Jadi, nilai forecast pada periode ke T plus 1 adalah nilai smoothing pada periode ke T. Atau, nilai forecast pada periode ke T merupakan nilai smoothing pada periode ke T min 1. Pada periode ke N, nilai forecast-nya sama dengan nilai smoothing pada periode ke N-nya. Nah, kita lihat bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari nilai koefisien atau parameter dari pemulusan. Nah, nilai dari alfa, di mana nilainya berada pada interval 0,1, jika alfa yang digunakan semakin mendekati 0, maka hasil smoothingnya semakin halus. Jika kita gunakan alfa yang lebih mendekati 1, maka hasil smoothingnya semakin mendekati pola data aktual. Jadi saya ulang, jika alfanya lebih mendekati 0, hasil smoothing yang diperoleh semakin halus. Jika alfa yang digunakan lebih mendekati 1, maka hasil smoothingnya akan semakin mendekati pola data aktualnya. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa untuk nilai dari alfa ini kita akan bertanya berapa banyak proses smoothing yang dibutuhkan. Nah, pada literatur dengan nilai alfa yang diambil di antara 0,1 dan 0,4, 0,1 dan 0,4 ini sangat sering kita dapat mengatakan sangat recommended ya, memberikan rekomendasi agar kita dapat rekomendasi untuk kita gunakan dalam melakukan forecast. Nah, supaya lebih lebih memahami bagaimana pengaruh nilai alfa ini terhadap hasil smoothingnya, kita lihat ya, saya berikan di sini dua ilustrasi gambar pemulusan eksponensial tunggal masih dengan data yang sama, yaitu indeks Dow Jones, dengan mengambil nilai alfa 0,2 dan 0,4. Gambar ini saya ambil dari buku Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, Montgomery. Nah, untuk figur 4.5, ini alfa yang digunakan adalah 0,2. Kemudian untuk figur 4.6, alfa yang digunakan ini adalah 0,4. Nah, kita lihat perbedaan antara hasil pemulusan, ya, hasil smoothnya, antara alfa 0,2 dengan alfa 0,4. Nah, ternyata nilai alfa yang kita ambil 0,4 tadi, nilai alfa ini mendekati 1, ya. Hasil smoothingnya, hasil pemulusannya ini mendekati nilai pola data aktualnya, seperti tadi yang saya jelaskan di sini.
alfa mendekati 1, maka hasil smoothingnya semakin mendekati pola data aktual. Nah, dapat dilihat pada gambar ini. Tapi untuk gambar yang figur 4.5, alfanya adalah 0,2. Kita lihat hasil smoothingnya ternyata lebih halus dibandingkan dengan yang alfa 0,4. Nah, ini ya dua perbedaan untuk menunjukkan hasil smoothing dengan alfa yang 0,2 dan 0,4. Nah, sekarang saya berikan lagi gambar, contoh gambar. Ya, di sini ada proses MA dengan rentang 3 dan MA 6, kemudian ada SES dengan alfa 0,3 dan SES dengan alfa 0,4. Kita lihat ini data aktualnya yang biru. Kemudian kita lihat yang SES ini ya, kita lihat ini saling tumpang tindih, jadi kurang kelihatan. Ya, MA yang pink ini adalah MA dengan rentang 3, yang kuning MA dengan rentang 6, kemudian SES 0, yang biru ini SES 0,3, kemudian yang agak ungu gelap ini adalah SES dengan 0,4. Nah, bagaimana dari hasil gambar ini beberapa model dapat diterapkan ternyata untuk data yang sama. Jadi untuk data yang sama kita dapat melakukan pemulusan forecast dengan menggunakan metode berbeda. Misal pada gambar ini kita gunakan MA dengan rentang 3 dan rentang 6, kemudian kita juga bisa gunakan metode SES pada data yang sama dengan mengambil alfa 0,3 dan 0,4. Pertanyaan selanjutnya adalah model mana sih yang akan dipilih? Nah, untuk pemilihan model ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data trainingnya nanti kita gunakan untuk melakukan forecast-nya, ya, proses pemulusannya. Data testingnya kita gunakan untuk proses verifikasi modelnya. Nah, saya tunjukkan lagi contoh. Ini saya gunakan metode di sini, gambar ini ya, digunakan metode SES dengan nilai alfa yang beragam, mulai dari alfa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,8. Perhatikan pada gambar ini bahwa untuk berbagai nilai koefisien pemulusan alfa menunjukkan bahwa makin lama data pengamatan diberi nilai pembobot yang lebih kecil dibandingkan dengan data pengamatan pada periode yang lebih baru secara eksponensial. Sehingga besarnya penurunan nilai pembobot untuk setiap nilai pengamatan tergantung pada besarnya koefisien pemulusan. Jadi bergantung terhadap koefisien ini. Nah, untuk melihat tingkat keakuratan hasil pengukuran, ada beberapa ukuran yang dapat digunakan ya untuk membandingkan beberapa metode, sehingga kita dapat menilai seberapa baik sih metode yang kita gunakan dalam mengepas data. Yang pertama, kita bisa gunakan MAD-nya. Kita bisa lihat MAD-nya dengan formula seperti ini. Kemudian kita bisa lihat mean square deviasinya dengan menggunakan formula ini, dan kita bisa lihat mean absolute percentage error-nya atau MAP-nya dengan menggunakan formula ini. Untuk contohnya nanti akan saya lanjut pada video selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.